Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke teman-teman kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di dalam konten Santri Backpacker di YouTube PMD Wasahan Official. Alhamdulillah, untuk episode kali ini kita akan menjelajahi sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaysh zalikal jaysh. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Bagaimana keadaan yang dimaksud dengan hadis ini? Setelah ini kita akan melihat, kita akan menjelajahi amirnya, kita akan menjelajahi perjuangannya, bagaimana bisa menaklukkan Konstantinopel yang sangat besar itu. Bagaimana selanjutnya? Mari ikuti kita sampai di akhir. Nah, jadi tahun berapakah berhasil ditaklukkan? Tahun 1453. Siapakah yang menaklukkan? Ada yang bisa tebak? Bernama Muhammad Al-Fatih. Di tahun 1453, benarlah janji Rasulullah SAW, benarlah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Rasulullah SAW tidaklah mengeluarkan sepatah dua kata pun selain yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, la tuftahannal Konstantiniyah, wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaysh zalikal jaysh. Nah, jadi di belakang kita ini sudah kita lihat bagaimana benteng yang diterobos yang bisa ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih dan para tentara. Memanglah benar Rasulullah SAW bersabda, la tuftahannal Konstantiniyah, maka sungguh akan ditaklukkan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, maka sebaik-baik pemimpin ialah pemimpinnya. Wala ni'mal jaysh zalikal jaysh, dan sebaik-baik pasukan perang, pasukan itulah yang terbaik. Masya Allah, bisa kita lihat bagaimana tebalnya benteng ini. Bahkan saat ini saja saya merasa seperti bagaimana cara umat muslim saat itu memenangkan atau menaklukkan benteng yang sebesar dan setebal ini. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada mungkin yang tidak terjadi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkannya. Masya Allah, tabarakar rahman. Jadi benteng ini tuh berlapis-lapis sampai 3 lapis. Kita lihat ini lapisannya, dan tinggi menara ini bisa sampai 15 meter. Sedangkan ketebalan benteng dari 3 sampai 7 meter. Masya Allah, jauhnya dari Marmara hingga Galata. Masya Allah, tabarakar rahman. Sampai berbagai macam serangan ke benteng ini tidak ada yang mempan. Sampai ketika janji Rasulullah SAW tertunaikan di tangan Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, tabarakar rahman. Siapa lagi yang bisa menaklukkan ini selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jadi kita berada di benteng ini, daerah terluarnya. Masya Allah, beginilah dalam. Lihat ini tebalnya, ini daerah ini. Masya Allah, lihat. Ini seperti setengah lengan, dan dada ini segini tebalnya. Satu ini sampai berlapis-lapis ini. Masya Allah, bagaimana cara tentara muslim saat itu menaklukkannya. Memang dengan bantuan Allah semua ini, maka kita bisa menaklukkannya. Mari kita lihat lagi, kita jelajahi ada apa sebenarnya dengan benteng ini. Mari kita lihat. Lihatlah, andai kata benteng sebelah sini sudah ditaklukkan, masih ada PR lagi untuk menaklukkan benteng yang lebih tinggi lagi. Masya Allah, tembok yang lebih tinggi lagi. Masya Allah, memang sebenarnya ini strategi yang sangat baik daripada orang-orang terdahulu sebelum ditaklukkannya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih.
dengan mendouble-doublekan pertahanan seperti ini. Maka dari itu tidak ada yang berhasil menaklukkan ini sampai tiba waktunya Muhammad Al-Fatih. Jadi saya sedang berada ini di salah satu towernya yang sudah runtuh mungkin. Masya Allah, bisa kita lihat sangat besar, memang 15 meter lah ini tinggi. Dan tebalnya ini, wah tebalnya Masya Allah sangat-sangat tebal dengan batu yang sangat keras seperti ini. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Allah. Setelah ini kita masih akan menjelajah terus karena kita penasaran apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya bentuk daripada benteng pertahanan seperti ini. Nah, jadi kita bisa menyaksikan nih tinggi saya nih sebagai orang biasa dengan tower yang sangat tinggi ini. Masya Allah, andaikan kita menyerang sudah lapisan pertama sudah kita lewati sampai sini, begitu ada pemanah dari atas, akan kocar-kacir mungkin kita. Tapi dengan kehebatan Muhammad Al-Fatih dan kehebatan para tentaranya dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mau sebagaimana tebalnya benteng, sebagaimana tinggi temboknya, sebagaimana banyaknya anak-anak panah yang melempar kepada mereka, tetapi kalau Allah sudah berkehendak, pastilah segala sesuatu bisa dilewati dengan aman dan damai dan dengan selamat tentunya. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Nah, jadi setelah kita lihat tebalnya benteng yang di depan ini atau tembok yang depan, kita lihat bagaimana tebalnya tembok yang memiliki tower sampai 15 meter itu. Mari kita lihat tebalnya. Masya Allah, lihatlah di sini tebalnya, di dalam berapa meter lagi, sangat tebal sekali. Masya Allah. Lihat batu-batunya, yang batu-batu yang sangat kuat ini. Ya Rob, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Memang semuanya dengan pertolongan Allah pastilah bisa kita lewati. Nah, setelah penelusuran dengan ngos-ngosan ini karena benteng yang sangat besar daripada benteng yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, selanjutnya di scene selanjutnya setelah ini kita akan melihat di manakah makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Mari ikuti saya menuju makam Sultan Muhammad Al-Fatih, insya Allah. Nah, jadi setelah dari benteng yang ditaklukkan tadi sama Muhammad Al-Fatih, saat ini kita menuju kuburan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih tersebut. Di depan sudah terlihat masjidnya, di samping masjid itulah kuburan beliau. Insya Allah kita akan berziarah ke sana bersama-sama. Insya Allah. Dari tangga inilah kita menuju halaman Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Mari kita lihat ke dalam lalu kita akan berziarah bersama. أسرع بأعمالي وجئت والقلب محني بإذلالي فإن أسماءك الحسنى تشوقني إليك يا منتهى. Nah, jadi di belakang kita inilah kuburan dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi sayang sekali kali ini pintu sedang ditutup, tapi tidak apa-apa. Dari luar pun kita melihat kuburan di dalam. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala
mengampuni dosa-dosa mereka semua, memasukkan mereka semua ke dalam surga, dan pastinya tentu saja saat kita menuju sang khalik, menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. إلى حالي من الظلام إلى نور الهدى ومن الكرب العظيم إلى التفويض والفاني عرفتك الله قيوما يدبر لي دعوتك الله تنجيني من أغلالي الله ستيرا لمعصيتي وجئتك الله توابا لإقبالي سلمتك القلب جهلانا بلا جزع. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya sekianlah kisah perjalanan kita menapaki sejarah Muhammad Al-Fatih, tapi sayangnya kita tidak bisa berjalan langsung ke dalam, tapi tidak apa-apa. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menyampaikan doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka semua yang telah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga insya Allah kita akan bertemu kembali di episode-episode yang lainnya dalam konten Santri Backpacker di YouTube pesan PMD Wasahan Official. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita sehingga kita dapat bertemu di kesempatan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحبك ربا لا شريك له حبا لذاتك لا من أجل آمالي إني أحبك تعظيما لما حملت أسماؤك القدس من حسن